Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi abad 21, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Herdi Handoko MPD. Materi ini disusun oleh nama Fadilah Nursyami, NPM 20144600275, kelas A720, Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Pengertian kompetensi abad 21. Kompetensi. Secara etimologi, istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris kompetensi, yang artinya kecakapan atau kemampuan. Sedangkan menurut Purwadarminta, menjelaskan kompetensi sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Secara umum, pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Abad 21. Abad 21 merupakan suatu abad yang didasarkan pada kalender Gregori serta dimulai dari tahun 2001 sampai 2100. Pada abad ini, teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini berdampak pada berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan membuat keterkaitan suatu negara dengan negara lain yang disebut juga globalisasi. Kompetensi abad 21. Dalam buku panduan implementasi kecakapan abad 21, kurikulum 2013 di sekolah menengah atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 disebutkan, kompetensi abad 21 meliputi kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta kolaborasi yang dapat mengantarkan seseorang eksis dalam menghadapi era yang serba cepat, kompleks, digital, majemuk, dan sebagainya. Kompetensi abad 21 menurut Michel Fulan. Menurut Michel Fulan, pada tahun 2014, life skill yang wajib dimiliki para peserta didik abad 21 mencakup 6 aspek, atau biasa disebut dengan 6C, yaitu communication, collaboration, creativity, critical thinking, karakter, dan connection. Communication atau komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah keterampilan individu untuk menyampaikan dan menerima pesan sesuai dengan konteks. Komunikasi mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif baik dalam bentuk lisan, tulis, dan pemanfaatan perangkat digital, serta keterampilan dalam mendengar. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran terjadi akibat adanya komunikasi, baik itu yang bersifat intrapersonal, seperti berpikir, mengingat, serta melakukan persepsi, maupun secara interpersonal, yaitu melalui proses penyaluran ide atau gagasan informasi kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, serta menyimak argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. Kemampuan berkomunikasi menjadi syarat penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengutarakan gagasan, serta bertukar informasi dengan guru atau sesama peserta didik. Keterampilan komunikasi berperan sebagai kunci untuk menghadapi perubahan paradigma kehidupan di abad 21, selain keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Bentuk penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran antara lain tidak membanding-bandingkan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, mencoba memahami dan tidak berkomentar, menghadirkan suasana yang nyaman, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dipahami, serta meningkatkan literasi bahasa dan literasi informasi. Collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Kolaborasi mencakup kemampuan bekerja dalam tim, belajar dari yang lain, dan berkontribusi terhadap yang lain, dan keterampilan social networking. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif.
Pembelajaran kolaboratif sangat diperlukan dalam pendidikan abad 21. Pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dan dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa melalui proses belajar. Aktivitas membangun tim dapat menciptakan lingkungan yang tepat bagi semua orang untuk belajar berkolaborasi. Game pembelajaran berdasarkan pengalaman mensimulasikan skenario kolaborasi di mana seluruh anggota tim harus berkontribusi dalam situasi yang menyenangkan dan tenang. Hasilnya, para peserta didik dapat membuktikan pentingnya pengalaman membangun tim untuk kedepannya. Berikut beberapa langkah untuk mengembangkan semangat kolaboratif di kalangan peserta didik. 1. Menerima dan menghargai setiap perbedaan. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. 3. Melakukan banyak hal secara bersama-sama atau berkelompok. 4. Berkontribusi. 5. Mewujudkan empati, respektif, dan kompromi. 6. Kesuksesan milik bersama dan dinikmati bersama. Critical thinking atau pemikiran kritis. Berpikir kritis adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana Anda harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang, dan merupakan proses berpikir yang membangun atau konstruktif untuk mencari solusi. Pada pembelajaran abad 21 perlu diterapkan dalam kelas agar siswa mempunyai berbagai kemampuan yang menyiapkan mereka menyongsong tantangan masa depan. Kemampuan berpikir kritis dapat digiatkan melalui pembelajaran serta ditumbuh kembangkan oleh para pendidik hingga siswa terbiasa dan terbentuk pola pikir yang lebih tinggi, tidak hanya ranah pengetahuan saja. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis diharapkan dapat hadir dalam setiap pembelajaran sekolah dasar, demi memenuhi harapan masa depan. Ada berbagai cara menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, salah satunya dengan menghadapkan mereka pada topik-topik yang kontroversial. Tema atau topik pada pembelajaran dapat memancing kemampuan berpikir siswa, terutama jika topik tersebut memerlukan solusi. Pembelajaran yang tepat agar kemampuan berpikir siswa dapat terasah. Creativity atau kreativitas adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Alfred North Whitehead untuk menunjukkan suatu daya di alam semesta yang memungkinkan hadirnya entitas aktual yang baru, berdasarkan entitas aktual yang lain. Berpikir kreatif sangat diperlukan siswa pada pendidikan abad 21. Tantangan abad 21 ditandai dengan tantangan yang semakin rumit dan kompleks, di mana diperlukan kemampuan berpikir kreatif. Melalui berpikir kreatif, siswa dapat menghasilkan suatu ide atau gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan, terutama yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan melalui pembiasaan dalam proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan. Beberapa cara meningkatkan kreativitas. 1. Lakukan sesuatu yang berbeda. 2. Berkomunikasi dengan banyak orang. 3. Banyak membaca. 4. Menuliskan ide-ide. 5. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 6. Bangun kepercayaan yang positif. 7. Mengapresiasi kreativitas diri sendiri maupun orang lain. Karakter. Pendidikan karakter mencakup karakter jujur, pengaturan diri dan tanggung jawab, tekun, empati untuk memberikan rasa aman dan kebermaknaan bagi orang lain. Menurut T. Ramlee, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Pendidikan karakter memiliki fungsi untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat, khususnya di Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat.
misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya pendidikan karakter yang merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Beberapa pendidikan karakter yang dapat guru berikan kepada siswa yaitu guru harus menjadi contoh bagi siswa, menjadi apresiator, mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan, dan mengajarkan sopan santun. Connection atau koneksi. Koneksi adalah kegiatan yang meliputi mencari hubungan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur, memahami hubungan antar suatu topik. Kemampuan koneksi dan pemecahan masalah merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki individu dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Situasi pemecahan masalah meminta peserta didik untuk mengaitkan atau mengkoneksikan semua pengetahuan mereka tentang konsep, prosedur, penalaran, dan keterampilan representasi atau komunikasi. Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Dunia kerja menuntut perubahan kompetensi, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi menjadi kompetensi penting dalam kehidupan abad 21. Pembelajaran pada abad 21 hendaknya disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Begitu halnya dengan kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah, dituntut untuk merubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau pendidik, atau teacher-centered learning, menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau student-centered learning. Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan anak yang harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar, atau thinking and learning skills. Pembelajaran abad 21 perlu mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. 4 pilar pendidikan yaitu belajar untuk mencari tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk menjadi pribadi, dan belajar untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia, 4 pilar tersebut tidak cukup. Karena itu, dalam pendidikan di negeri kita ditambah 1 pilar lagi, yaitu belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.